Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengobatan tradisional. Di sini kita akan membahas mengenai sistem pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang didefinisikan sebagai praktik medik yang meliputi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan berdasarkan pengalaman praktis dan pengamatan yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan. Contoh jenis pengobatan tradisional itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu pengobatan tradisional Cina atau disebut juga dengan Traditional Chinese Medicine atau TCM, kemudian Ayurveda, kemudian pengobatan tradisional Afrika atau disebut dengan Traditional African Medicine atau TAM, atau sistem pengobatan tradisional Afrika atau disebut juga dengan Traditional African Medicine System. Kemudian yang terakhir adalah obat asli Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu persatu dari jenis pengobatan tradisional ini. Yang pertama yaitu traditional Chinese medicine. Ini tidak asing lagi ya, obat-obatan Cina merupakan obat-obatan yang sejak dulu menjadi suatu acuan bagi masyarakat baik di Cina maupun di seluruh dunia untuk pengobatan. Traditional Chinese medicine berkembang pesat karena Cina punya banyak pusat penelitian yang berkonsentrasi pada bidang ini. Saat ini sudah sampai pada tahap isolasi senyawa bioaktif dan mempelajari bagaimana efeknya pada tubuh manusia. Jadi memang bahkan sampai hari ini pun orang-orang Chinese masih menggunakan traditional Chinese medicine. Kemudian Kemudian, ada beberapa tanaman spesifik dalam Chinese herbal medicine yang telah dikonfirmasi ya. Contohnya adalah akar ginseng, kemudian atau panax ginseng, atau rinsen, atau secara tradisional disebut dengan tonik. Terbukti efektif untuk anti stres, anti hipoksia, mengubah ritme sirkadian, efek kardiak, memperlambat agregasi platelet, dan lain sebagainya. Jadi sangat baik nih untuk berhubungan dengan obat-obat jantung ya, akar ginseng ini. Kemudian ada jahe. Jahe atau disebut juga dengan Zingiber officinale atau kalau dalam bahasa Cina disebut dengan Senjiang. Terbukti efektif untuk antibakteri dan artritis tanpa efek samping biasanya ya. Jadi bumbu dapur seperti jahe juga terbukti efektif sebagai antibakteri. Kemudian bunga kirsan yang liar atau disebut dengan Chrysanthemum indicum atau disebut juga Yejua. Terbukti efektif untuk antihipertensi atau menurun tekanan darah atau mengontrol tekanan darah. Kemudian sebagai juga antivirus. Nah, tradisional Chinese medicine ini atau pengobatan tradisional Cina ini mengacu pada berbagai praktik pengobatan dengan berbagai konsep teoritis umum yang telah dikembangkan di Cina dan didasarkan pada tradisi lebih dari 5.000 tahun, termasuk berbagai bentuk pengobatan herbal, akupuntur, pijat, olahraga atau disebut dengan qigong dan diet. Praktik ini adalah bagian umum dari perawatan medis di seluruh Asia, namun dianggap alternatif di dunia Barat. Ya, jadi memang kalau di Asia masih sangat populer, namun di dunia Barat karena kebanyakan obat sintetik, jadi ini hanya sebagai terapi suportif atau alternatif. Asal TCM, jadi asal dari traditional Chinese medicine itu berasal dari Senong, ya seorang kaisar Cina yang legendaris dihormati atas penemuan obat-obat herbal, master herbal terkenal di Cina kuno yang hidup sekitar
2800 sebelum Masehi, suatu masa yang diyakini sebagai tahap embrio dalam pengembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, pada dinasti Han atau 206 sampai 220 sebelum Masehi, catatan berupa obat-obatan pada buku kecil atau ganzu eh, yang berupa sebilah bambu atau kayu diikat secara bersama. Jadi mulai dicatat pada dinasti Han. Semua obat-obatan herbal dikumpulkan bersama di Senong Benchaojing atau disebut juga farmakope dari Senong, ya, atau kumpulan obat-obat dari Senong yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, atas, tengah, dan bawah. Bagian atas itu adalah obat yang untuk memelihara kehidupan. Obat tengah adalah obat yang memberikan vitalitas, sementara obat bawah atau disebut dengan racun yang digunakan untuk penyakit-penyakit yang berat. Nah, pada puncak pengobatan tradisional Tiongkok muncul banyak dokter brilian yang diketahui seperti Bian Qiu, Hua Tuo, Zhang Zongjin, dan Sun Simiao. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam tradisional Chinese medicine. Nah, dokter terkenal pada saat itu bernama dengan Zhang Zhongjin, di mana beliau membagi penyakit menjadi 6 jenis. Dari 6 jenis menjadi 3, yaitu yin dan 3 yang. Ya, jadi 3 yin dan yang. Nah, atau kita kenal dengan yin dan yang, ya. Tujuannya untuk memperbaiki keseimbangan kekuatan dan kekuatan. Beliau juga memberi sumbangan pada dunia akupuntur dengan cara menggambar peta garis bujur sepanjang energi vital tubuh atau disebut dengan Qi atau energi Qi. Selama periode ini, teori mengenai peredaran darah telah dijelaskan dan anestetik telah digunakan, terutama mengenai datura. Pada akhir dinasti Han, semua unsur-unsur yang dianggap penting pada tradisional Chinese medicine telah pasti dan perbaikan terus berlanjut selama kekuasaan dinasti Tang, Song, dan Ming. Selama dinasti Ming, Li Shenzhen sekitar 1518 sampai 1597 menghasilkan ensiklopedia herbal klasik Ben Chao Gangmu. Ensiklopedia ini memerlukan waktu 27 tahun untuk menjadi terkumpul dan terdiri dari 52 volume yang memuat 1892 obat-obatan. Selanjutnya, sekarang menggunakannya sebagai dasar TCM modern. Sementara di abad ke-20, TCM tergeserkan oleh pengobatan barat. Dokter misionaris menerjemahkan jurnal medis barat ke dalam bahasa Cina, dan dokter Cina telah belajar di luar negeri beralih melawan jamu tradisionalnya. Namun, setelah revolusi komunis tahun 1949, pemerintah Republik Rakyat Cina yang baru mengembalikan TCM dan mendirikan perguruan tinggi kedokteran baru yang dimaksudkan untuk mematahkan ketergantungan pada Cina pada Barat. Revolusi ketiga yaitu revolusi budaya, yaitu dokter tanpa alas kaki. Dengan tidak lebih dari 6 bulan, pelatihan dikirim ke daerah pedesaan untuk menggantikan orang-orang Barat. Saat ini, kedua sistem hidup berdampingan dan bahkan sekolah kedokteran bergaya Barat mengajarkan siswa tradisional Chinese medicine dan akupuntur. Nah, konsep TCM ini disebut dengan Qi atau energi Qi, suatu kekuatan hidup esensial. Qi atau Qi meliputi segala hal. Contohnya, Qi ekstrak pencernaan berasal dari makanan dan minuman yang dipindahkan ke dalam tubuh. Sedangkan Qi ekstrak pernafasan berasal dari udara dan pindahan ke paru. Kedua Qi tersebut bertemu di dalam darah dan membentuk Qi manusia yang beredar ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah konsep yin dan yang atau yin yang. Yin dan yang dianggap sebagai inti Taoisme
dan teori yin dan yang masih meresapi semua aspek pemikiran di Cina. Yin adalah negatif, yang adalah positif. Di mana yin itu lebih cenderung pada pasif, gelap, betina, dan air, sementara yang itu lebih pada aktif, terang, jantan, dan api. Nah, yin dianggap lebih kuat, api padam oleh air. Air tidak bisa dihancurkan. Jadi yin selalu disebutkan sebelum yang. Namun mereka selalu seimbang. Pertimbangan simbol yang terkenal di mana yin menjadi lemah dan yang kuat dan sebaliknya, keduanya mengandung benih satu sama lain atau kebalikannya di dalam diri mereka sendiri. Kemudian untuk pengobatan, tujuannya untuk memperbaiki harmoni, memulihkan qi dan keseimbangan yin dan yang. Misalnya penyakit pilek, seperti dirasa dingin di paru, batuk, mual, dan muntah. Dianggap sebagai kekurangan. Namun, kekurangan yang dan diobati dengan herba yang menghangatkan seperti jahe. Kemudian pengobatan kedua yaitu Ayurveda. Ayurveda dianggap paling kuno dari semua disiplin ilmu kedokteran. Ini adalah sistem pengobatan Hindu suci yang berasal dari India, ya, dan juga menjadi tradisi lisan juga cukup terdokumentasi dengan baik. Ini disebut dengan Ayurveda. Nah, merupakan sistem pengobatan di India di mana tanaman Ayurveda telah dikonfirmasi, contohnya adalah Commiphora mukul, atau secara tradisional untuk obesitas, hasil uji lab getah tanaman ini mencegah aterosklerosis tanpa efek samping dan menurunkan kolesterol pada kelinci. Kemudian ada Gentiana kuro atau kutki atau bisa disebut dengan Picrorhiza Korea. Secara tradisional digunakan untuk demam dan kembung, di mana hasil uji lab memiliki aktivitas hepatoprotektif atau menjaga kesehatan hati dan imunomodulator atau meningkatkan imunitas serta asma. Kemudian Niem atau mimba atau disebut juga dengan Azadirachta indica yang dikombinasikan dengan kunyit atau kurkuma longa yang digunakan secara tradisional untuk obat borok. Terbukti secara klinis menyembuhkan 90% pasien dalam waktu hari tanpa efek samping. Sementara Trichotomerica hitam, cabai Jawa, dan jahe, sepertiga resep Ayurveda berisi ramuan ini. Terbukti efektif sebagai anti asma, anti rematik, meningkatkan cairan pencernaan, dan meningkatkan nafsu makan. Lebih dari 5.000 tahun yang lalu, Risis mengorganisir dasar-dasar kehidupan ke dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Ayurveda. Dan ini berevolusi dan disesuaikan selama bertahun-tahun sementara tetap mempertahankan basis filosofis. Seperti bentuk pengobatan holistik lainnya, Ayurveda menganggap pasien sebagai individu dan normalitas seperti yang sesuai pada orang tersebut. Pasien dipandang unik dan oleh karena itu tunduk pada ketidakseimbangan yang unik. Hal ini berbeda dengan pengobatan barat di mana populasi umum dan normal berarti apa yang berlaku bagi mayoritas. Ayurveda berasal dari India yang artinya ilmu kehidupan, di mana sistem pemeliharaan kesehatan alamiah menjaga kondisi pikiran, tubuh, dan perasaan dengan meditasi. Jadi Ayurveda lebih cenderung pada meditasi, menjaga makanan sesuai dengan tipe tubuh, kemudian mandi uap dengan ramuan, pemijatan, dan dengan minyak tertentu, mendengarkan musik atau bunyi-bunyian, atau bisa ini berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara fisiologis, Ayurveda memiliki kesamaan dengan pengobatan tradisional Tiongkok karena konsepnya kemanusiaan. Contohnya kalau di TCM tadi ada 2 ya, yin dan yang. Sementara di Ayurveda ada 3 yaitu tridosa, maaf. Nah, konsep Ayurveda ada beberapa macam.
Ya, yang pertama yaitu prana atau disebut dengan energi kehidupan, butas atau 5 unsur, tridosa, vata, pita, dan kapa, prakruti atau keadaan fisik manusia, agni atau api pencernaan, malas, ya ini bukan malas ya, malas merupakan 3 produk buangan, datus 7 jaringan, dan gunas atau sifat-sifat. Oke, kita masuk dalam tridosa. Tridosa itu adalah vata, pita, dan kapa. Vata, pita, dan kapa ini baru-baru ini telah didefinisikan kembali sebagai suatu keseimbangan dan koordinasi antara ketiga sistem vital dalam tubuh. Contohnya, sistem saraf pusat berhubungan dengan vata, sistem endokrin dengan pita, dan subuh imun dengan kapa. Di mana ketiganya ini berlangsung dengan umpan balik positif maupun negatif. Secara modern, tridosa dapat dianggap mengatur seluruh aktivitas metabolisme pita, dan anabolisme kapa. Nah, jika vata tidak seimbang, metabolisme akan terganggu, menyebabkan katabolisme berlebihan yang merupakan proses penguraian atau penurunan dalam tubuh. Kelebihan tersebut akan menyebabkan emasiasi atau disebut dengan kurus, abnormal, dan lemah. Jika kapal lebih besar daripada vata, terjadi peningkatan laju pertumbuhan serta perbaikan organ dan jaringan. Jika kelebihan pita, maka sangat mengganggu metabolisme secara umum. Nah, vata tergabung dengan udara atau angkasa atau ruang atau prinsip gerak. Vata ditandai dengan energi yang mengontrol gerakan biologis sehingga berkaitan dengan sistem saraf pusat dan mengatur fungsi-fungsi bernafas, berkedip, semua bentuk gerakan, denyut jantung, dan impuls saraf. Sementara pita tergabung dengan api dan air serta mengatur panas dan energi tubuh. Pita mengendalikan suhu tubuh, terlibat dalam metabolisme, pencernaan ekskresi, pembentukan darah, dan ekskresi endokrin, serta terlibat dalam kecerdasan dan pemahaman. Kapa dikaitkan dengan air dan tanah, di mana kapa bertanggung jawab atas struktur fisik, kekuatan biologis, fungsi pengaturan termasuk imunitas, produksi mukus, cairan sinovial, dan lubrikasi persendian. Kekuatan tenaga dan mempertahankan ingatan. Oke. Kemudian ada traditional African medicine. Untuk traditional African medicine akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap membaca buku literaturnya, tetap mencari tahu mengenai perkembangan obat herbal di Indonesia dan di dunia, dan jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.